Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya bika namut wa ilaikan nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala aidan 'azza min qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah pada malam yang mulia ini, karena kita sedang berada di bulan yang mulia, min ahad ashhuril hurum, salah satu dari bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan segala bentuk niat kita, maksud kita dari rumah datang ke tempat yang mulia ini senantiasa dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghapus segala dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata secara verbal yang patut kita ucapkan ke hadirat Allah melainkan kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam arti sidqul iftikor, pengakuan bahwa kita sebagai hamba Allah merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah setiap harinya sebagai sikap terbaik bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan muncul kebaikan-kebaikan selanjutnya dari nikmat-nikmat Allah yang lain. Ini wa'adnya Allah, janjinya Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang senantiasa bersyukur itu senantiasa akan ditambahkan oleh Allah nikmat-nikmat yang lain. Tapi tidak hanya sebatas verbal saja syukur kita kepada Allah. Kita taat kepada Allah melalui jawarih fisik kita. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita sedekah menggunakan fisik untuk taat kepada Allah. Itu juga disebut dalam istilah agama dengan asyukru bil jawari atau asyukru bil fa'li. Syukur dengan fi'il kita. Itulah sebetulnya implementasi spiritual yang ada dalam hati, karena semakin bersyukur semakin tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita sudah masuk pada bulan yang mulia di awal tahun 1444 Hijriah ini. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, minnatun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian dari saudara kita sudah ada yang mendahulu kita,
Mungkin sebagian dari sanak famili tetangga kita sudah ada yang mendahului kita, tapi karena rahmat Allah, karena karunia Allah, Allah masih titipkan kita nikmat sehat. Padahal nikmat sehat bagi Allah nikmat kecil itu. Asgharun ni'am indallah nikmatus siha. Nikmat paling kecil bagi Allah nikmat sehat. Tapi ketika kita rasakan satu saja fisik kita dicabut nikmatnya oleh Allah, itu rasanya kemana-mana nggak enak. Sakit gigi, apalagi sakit lambung, kemana-mana nggak enak. Padahal itu nikmat paling kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang lebih besar? Yang lebih besar dari itu semua adalah a'zumun ni'am indallah nikmatul imani wal Islam. Nikmat yang paling agung, paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Karena seberapa banyak pun guru kita ngaji punya guru, satu pun tidak ada yang mampu menjamin iman muridnya. Satu pun. Sekalipun Rasulullah tidak bisa menjamin iman umatnya, kecuali mendeskripsikan saja. Kalau menjamin gak ada yang tahu. Semua urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah kita dianjurkan oleh Allah untuk punya sikap yang paling baik sebagai seorang hamba, yaitu sikap yang selalu evaluatif setiap harinya. Atau dalam istilah terminologi agama atau etimologi agama disebut dengan al-muhasabah, introspeksi diri. Kita iman kepada Allah sekarang, keluar dari masjid, belum tentu iman kita dijaga Allah. Kita sekarang sholat kepada Allah, ta'abbud kepada Allah, belum tentu nanti jam 8 kita ibadah kepada Allah. Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya sampaikan begini? Yang ahli ibadah jangan ujub, yang ahli ilmu jangan ujub, yang sedih ibadahnya sedikit jangan pesimis. Semua rahmat diberikan sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlomba-lomba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah melahirkan sifat ujub dan takabur, ada yang salah dari ibadahnya kepada Allah. Kalau sikap fakir kita bukan semakin butuh kepada Allah, dekat kepada Allah, tapi semakin pesimis dengan rahmat Allah, ada yang salah dari beragama kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sama, tidak ada yang paling-paling di sisi Allah. Karena orang kalau beragama sudah merasa paling, inilah yang nanti dianggap orang yang paling mengklaim kebenaran, yang sesungguhnya kebenaran itu yang hanya layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwa kalau orang sudah merasa dia lebih baik dari orang lain, dia merasa sudah lebih alim dari orang lain, dia sudah merasa lebih bagus ibadahnya dari orang lain, sehingga meremehkan kaum muslimin dan seluruhnya, inilah orang yang disebut zindik yang sesungguhnya. Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah menulis sebuah buku, makalah kecil, judulnya Faisalut Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah. Ini makalah kecil tulisan Al-Ghazali. Kata Al-Ghazali, bukan orang yang beda partai yang nanti akan masuk neraka, bukan orang yang beda mazhab yang nanti akan masuk neraka. Orang yang merasa lebih benar dari orang lain, itulah yang masuk neraka paling dulu. Kenapa? Karena sudah merasa paling benar. Kalau merasa benar untuk menunjukkan kualitas apa yang kita pahami, itu boleh. Tapi kalau merasa ini dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah boleh mengaku amal, secara fikih jurisprudensi Islam boleh, tapi secara esoterik Islam atau tasawuf, orang yang mengaku amal itu syirik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat dari Allah, karunia dari Allah, sudah soleh bilang di hadapan Allah, ini amal saya, ini puasa saya Allah, ini sedekah saya ya Allah, tidak akan pernah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Pada prinsipnya yang menggerakkan kita datang ke masjid, yang menggerakkan kita untuk taklim, yang menggerakkan kita untuk sedekah, itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira sekarang ada nggak orang yang dekat masjid nggak nyampe kemari? Ada lah. Bukan karena nggak ada waktu, bukan. Karena taufiknya nggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu taufik? Khalqu qudrati ta'ah fil abdi, diciptakan kemampuan taat dalam diri seorang hamba. Tidak hanya hidayah mana baik buruk, ketika tahu mana baik buruk diimplementasikan karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut taufik dalam istilah agama. Ma'asyiral kaum muslimin dan muslimat, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka tidak layak kalau kita hanya puji syukur kepada Allah. Tidak ada wasilah yang paling baik menghadap Allah Subhanahu wa taala melainkan kita selawat kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak kenal bagaimana kaifiat salat. Kita nggak kenal bagaimana kaifiat puasa. Kita nggak kenal bagaimana Allah zat yang maha agung tanpa perantara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya kita angkuh kalau sedikit-sedikit meninggalkan Nabi Muhammad. Rasanya kita angkuh kalau sedikit-sedikit tanpa menyebut nama Nabi Muhammad. Karena itulah wasilah yang paling agung, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah saya bisa silaturahim kemari. Kalau lewat mas sering karena saya penyuluh agama. Tuh KUA kantornya. Stempelan. Ya, dan saya asli sini. Ya, asli Cipondo, Kenanga, dari Uyut semua di sini semua. Ya, cuman sudah kayaknya dulu saya pernah kemari khutbah Jumat badalin orang tua. Cuma udah lama sekali waktu saya masih S1. Ya, waktu masih kuliah S1. Sekarang alhamdulillah S3 sudah, kalau ada S4 juga jadi HP jadinya bukan. S2 juga udah pilek ya. Begitu kalau kata orang dulu mah ya, alhamdulillah bisa silaturahim kemari, mudah-mudahan jadi wasilah panjang umur buat kita semua. Jadi wasilah murah rezeki buat kita semua. Ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya dikasih tema Muharram. Biasanya setiap menjelang atau ketika sudah masuk Muharram itu tema yang paling mainstream digunakan itu biasanya tema hijrah. Tapi saya rasa jamaah Masjid Al-Ikhlas kayaknya nggak cocok kalau dikasih hijrah. Kenapa? Dari dulu nggak pernah ninggalin masjid kan? Dari dulu nggak pernah ninggalin Quran hadis kan? Jadi nggak perlu hijrah. Hijrah dalam arti spiritual simbolik boleh saja. Yang dulunya jamaahnya baru maghrib doang, besok asar dan isanya juga. Begitu kira-kira. Kalau besok kalau ikut kajiannya cuma sekali, besok di Masjid Al-Ikhlas ikutnya intens setiap ada kajian ikut. Nah ini sebetulnya hijrah yang paling objektif untuk diterapkan kondisi saat ini. Karena kalau kita letterlek memahami hijrah zaman Rasulullah, harusnya orang sini itu hijrah ke Madinah bawa onta. Nyarinya di mana? Ngikut siapa? Nah itu kalau letterlek ya, saya bilang kalau letterlek ikutin cara dulu seperti itu ya begitu. Nah kita konteksnya berbeda, maka perspektifnya juga harus berbeda. Yang dulu kurang duduk di majelis ilmu, tahun ini usia masih dititipkan Allah, maka rajin duduk di majelis ilmu. Nggak ada ruginya bu duduk di majelis ilmu. Kecipretan orang duduk nongkrong di warung kopi sama orang yang jarang sholat, nanti kena juga dituduh orang yang jarang sholat, kira-kira begitu. Ada razia orang lagi minum-minuman padahal dia nongkrong doang nemenin, kena juga diangkut dia itu. Tapi lo kan kalau duduk sama orang soleh kagak kecipretan juga. Duduk sama orang-orang yang baik, orang yang alim di tempat yang baik kagak kecipretan juga. Ini saya selipin bahasa sini aja dah ya, biar nggak terlalu formal banget begitu. Ya insya Allah kalau duduk dengan orang-orang soleh, karena sesuai sabda Nabi, almar'u ala dini khalilih. Orang itu agamanya tergantung bagaimana kawannya. Apalagi orang-orang yang baru meniti belajar agama, baru puber belajar agama. Maka jangan sampai salah mencari teman, karena Rasulullah menjamin sahabatmu yang baik agamanya akan mengantarkanmu ke hadapan Allah dengan hal-hal yang baik. Tapi kalau yang jelek ya sebaliknya. Kecuali kalau kualitas ilmu kita sudah baik, kualitas istiqomah kita sudah baik, itu mau lintas kalangan pun kita mau bergaul, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya memupuk sejak dini. Kalau dulu-dulu saya kurang belajar beragama Pak Ustadz, sekarang saya baru pengen belajar beragama, boleh apa kagak? Boleh, nggak ada kata terlambat. Karena menuntut ilmu itu dari kecil sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan memang pada prinsipnya semua aktivitas kita itu berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan intelektualitas, berkaitan dengan persoalan-persoalan yang kadang-kadang kita nggak sadar itu sebetulnya doktrin agama. Cuma kitanya kurang berpikir lebih masif. Inilah yang kadang-kadang kita banyak salah faham. Maka kaidahnya bagi tolabul ilmi, kaidah yang umum, innamat talib kullama ittasa'a fikruhu wa nazruhu qalla inkaruhu 'alan nas. Seorang tolib, santri, pelajar, penuntut ilmu, semakin banyak pengetahuannya, semakin dikit menyalahkan orang lain. Sepakat nggak? Kenapa banyak menyalahkan? Sedikit pahamnya. Baru 2 semester kuliah berhenti,
Buka klinik makin sakit orang tuh, bukan makin sembuh penyakitnya. Baru 2 semester belajar agama, buka majelis taklim, padahal nggak paham bahasa Arab, ya. Wal iyadzubillah min zalik. Kalau persoalan duniawi saja begitu, apalagi urusan agama mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Sirin dalam riwayat Imam Muslim, inna hazal ilmad din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, maka jangan sampai salah cari guru, karena kalau salah cari guru lebih berabe daripada salah berteman. Kira begitu, ya. Lihat seluk beluknya, dia belajar di mana, track recordnya di mana, belajarnya di mana, bergurunya sama siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini prolog saja pengantar supaya kita masuk pada pembahasan. Saya akan sampaikan materi tentang muhasabah. Kenapa? Saya ini dari pagi tadi di Taman Pinang Indah, terus kajian duhanya saya di Ciledug, terus maghribnya baru kemari. Ya, kenapa muhasabah? Karena bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari kecil, ada orang yang iman kepada Allah min sigharih dari kecilnya, ada yang fi asna'i umri di tengah-tengah umurnya, mungkin karena dapat hidayah, ketuk hatinya, dapat iman, dituangkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada bedanya, Bu, antara orang yang iman dari kecil karena warisan orang tua dengan orang yang iman di tengah-tengah. Bedanya apa? Satu, ini yang secara hukum yuridisnya, ya. Yang pertama, orang yang sudah iman dari kecil nggak perlu ada ucapan syahadat secara verbal. Toh kita tiap sholat juga begitu kok, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi buat orang yang baru masuk Islam, itu harus ada pengakuan secara lisan. Kenapa? Karena kalau kita tahu tetangga kita dari kecil non muslim, tahu-tahu masuk masjid, tahu-tahu ngikut sholat di Masjid Al-Ikhlas, itu kan timbul fitnah secara sosial. Maka harus ada pengakuan secara verbal dan disaksikan oleh saksi. Nah, disinilah perbedaannya orang yang beriman dari kecil dengan yang di tengah-tengah, misalnya karena dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sudah iman min sigori umrih, dari umurnya yang paling dini, maka yang paling penting adalah bagaimana mempotensikan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas personalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Satu, imannya. Yang kedua, kualitas ubudiyahnya, penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penghayatan agamanya. Ini kan ukuran kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain, enggak ada. Nggak ada orang menuju Allah naik partai, nggak ada. Ukuran kita menuju Allah ini aja udah, Pak. Satu, iman ini, iman kita jaga. Yang kedua, bagaimana prospek ibadah kita kepada Allah. Begitu-begitu saja atau ada peningkatan atau tidak. Yang ketiga, bagaimana kita merasakan kehadiran Allah yang dalam istilah agama disebut dengan ihsan. Aspek esoterik dalam Islam itu. Inilah yang saya sebut dengan arkanuddin, rukun-rukun agama. Ada nggak Pak Ustaz dalilnya rukun agama? Banyak kalau mau diubek. Yang paling umum dalilnya al-aslu dalilnya adalah riwayat Imam Muslim, di Bukhari juga ada, ya. Bahwa Rasulullah pernah didatangi malaikat Jibril dan ditanya beberapa pertanyaan. Nah, ini jadi hadis Jibril nantinya. Ya Muhammad akhbirni anil Islam, ya Muhammad akhbirni anil iman, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Tiga hal ini yang disebut dengan trilogi agama dalam istilah para ulama disebut arkanuddin, rukun-rukun agama. Kalau Islam punya rukun, iman punya rukun, agama juga punya rukun. Rukun itu apa sih? Pondasi. Kalau masjid nggak ada pondasinya roboh, beragama nggak ada pondasinya roboh. Sholat bertahun-tahun nggak pernah merasakan hudur, nggak pernah merasakan khusyuk. Efeknya apa? Rokaat sholat lupa mulu. Padahal sholat maghrib tuh Pak, sholat maghrib. Kata ini rokaat kedua, apa ketujuh? Lah kan maghrib cuma 3. Kebanyakan mikirin dunia yang begini nih. Udah gitu lupa, udah tasyahud awal apa belum ya? Nanti bulan Ramadan puasa lupa lagi. Udah niat apa belum? Ini puasa yang keberapa? Jadi banyak pikunnya.
Kenapa? Ta'alluqnya dengan urusan dunia berlebih, sehingga tidak pernah merasakan nikmat intens ketika dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia makin bertambah, uban makin terlihat, keriput makin terlihat, ibadah kita nggak ada yang meningkat. Apa nggak rugi secara umur? Disinilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Redaksinya itu diawali dengan ittaqullah. Takwalah kamu kepada Allah. Meskipun kata takwa menurut Al-Ghazali ada 10 makna dalam Al-Quran takwa itu. Cuman saya ringkas saja, udah yang paling umum. Takwa itu artinya al-khauf, merasa takut, tapi takutnya takziman wa ijlalan, bukan kayak kita takut sama preman, bukan. Takut ke Allah itu takut ijlalan wa ta'ziman, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takutlah kamu kepada Allah, dan lihatlah hari ini supaya kamu bisa melihat persiapan nanti di hari yang akan datang. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Lihat dirimu sendiri. Diri kita sudah apa? Maka orang yang nggak pandai melihat dirinya pasti nggak pandai melihat kebaikan dalam diri orang lain. Setuju nggak? Orang yang nggak pandai melihat kekurangan dirinya nggak akan pandai melihat kebaikan dalam diri orang lain. Yang ada dirinya benar, orang lain salah. Waliyazubillah min zalik. Inilah sikap yang harus dikikis sebetulnya, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan uswah yang ahsan, bukan yang cuma hasanah. Sebetulnya ahsan isim tafdil, paling bagus dan terbaik. Nggak ada lagi contoh terbaik selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kualitas imannya, dari kualitas ibadahnya, dari kualitas penghayatan beragamanya kepada Allah, Rasulullah contoh terbaik ala sairil alam, bagi seluruh alam semesta. Jadi ternyata konsep muhasabah lahir dari Allah bersumpah atas nama waktu. Wal asri, wad duha, wal laili. Banyak sekali itu ya. Kata ulama ahli tafsir, kenapa sih Allah itu selalu bersumpah atas dasar waktu? Malah pakai kosam lagi. Demi waktu, demi masa, demi waktu duha, demi waktu malam. Kenapa sampai Allah pakai kosam? Kayaknya kalau bahasa orang Cipondo mah kayak rada marah begitu loh. Kesel, bener begitu tuh ngomongnya tuh kayak orang kesel. Kalau bahasa kita mah begitu. Kenapa sampai Allah begitu? Karena Allah tahu watak manusia itu lalai sama waktu. Tahu karakternya memang begitu manusia. Waktu tadi itu artinya disia-siakan begitu saja. Tadoyu'ul awqat, disia-siakan saja begitu. Padahal waktunya ada, bukannya nggak ada waktu. Waktunya ada, cuma tidak dipotensikan dan dimaksimalkan dengan hal-hal yang baik. Ini yang kadang-kadang membedakan mana orang khasir, mana orang yang muflih, mana orang yang merugi, mana orang yang beruntung. Sebetulnya bukan persoalan orangnya siapa, babaknya siapa, tapi bagaimana mampu memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Allah sehingga dipotensikan jadi hal-hal yang baik. Maka dia jadi orang-orang yang beruntung. Jadi tidak ada waktu yang sia-sia dalam hidupnya. Waktu kosong diisi dengan kebaikan, waktu kosong diisi dengan hal yang positif, waktu kosong diisi dengan tafakur. Ini udah kagak ada gawean banget nih, nggak ada kerjaan, ya berpikir aja tentang makhluk Allah. Itu juga kan ibadah. Ibadah itu jangan dibatasi hanya sekedar ritual. Jangan. Husnuzon kepada Allah dan juga kepada makhluk itu ibadah. Zikrul maut itu juga ibadah. Idkhalus surur itu juga ibadah. Mengingat-ingat kematian ibadah, mengingat-ingat kebesaran Allah ibadah, dan juga melihat bagaimana maha agungnya Allah dengan kosmos ini, alam semesta, itu juga ibadah. Jangan persempit makna ibadah cuma sekedar ritual sholat atau puasa. Enggak. Banyak kebaikan yang Allah tebar di alam dunia ini supaya mereka berlomba-lomba menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya kan enak ya. Syariat itu Pak, syariat dalam bahasa Arab artinya jalan lebar, bukan jalan sempit. Jalan sempit itu subul artinya. Sabil itu jalan sempit, jalan gang, jalan tikus lah. Tapi kalau syariat itu jalan yang lebar. Semua bisa sama-sama menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya satu kelompok atau satu apa, enggak, semua sama menuju Allah Subhanahu, selama tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuman gara-gara beda gaya sholat,
Yang satu sedekap, yang satu kagak. Sama itu. Kagak ngapa-ngapa yang begitu. Cuman orang sekarang karena alergi aja sama perbedaan. Padahal perbedaan itu karakter manusia. Coba dah ibu, kalau anaknya sama semua dari anak pertama sampai anak 5 tampangnya sama semua. Bingung apa kagak? Nyuruh ke warungnya bingung. Manggilnya juga bingung. Makanya diciptakan beda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sama semua Pak, se-Indonesia semua sama, etnisnya Betawi, nggak ada orang mau kenalan. Justru karena beda-beda. Orang Sunda ya, di sana makanannya apa? Ada ininya enggak? Wisatanya apa? Coba kalau se-Indonesia semua Betawi, ya ngapak semua Betawi. Nggak usah kenalan lah. Udah tahu ya di rumah Betawi semua. Kenapa diciptakan beda? Lita'arofu, supaya ada pengen saling kenal. Akhirnya apa? Disatukan oleh Allah dengan iman itu. Disatukan oleh Allah dengan Ka'bah Baitullah. Disatukan oleh Allah dengan Al-Quranul Karim. Disatukan oleh Allah dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Jadi udah masuk kisah belum ini? Belum ya? Lagi. Nanti Isa berhenti dulu ya. Ya. Jadi muhasabah itu dalilnya yang tadi itu kebanyakan ya. Ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah pengen kita pinter lihat diri kita. Sudah sejauh mana imanmu, sudah sejauh mana ibadahmu, sudah sejauh mana penghayatan agamamu kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, orang yang sering muhasabah itu orang yang pinter memanfaatkan waktu. Maka Allah seringkali bersumpah atas dasar waktu itu karena kebanyakan manusia biasanya banyak menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab pernah mengatakan, hisablah dirimu sendiri sebelum dirimu nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak boleh nih ngambil taat kepada Allah selama di alam dunia, ngumpulin pahala. Kalau dulu kan ada sinetron Islam KTP tuh, ada orang setiap sholat amal baik sedekah catat tuh, kayak nyatet kredit utang begitu ya. Siapa namanya lupa lagi ya. Ma'adit musyawarah apa siapa tuh, musyawarah apa siapa, nah itu kan dicatat tuh. Jika tahu gua kayaknya udah banyak berpahala nih kayaknya nih, kayak surga dekat banget nih kayaknya tuh begitu ya. Sebetulnya muhasabah itu bukan hanya sekedar begitu. Tapi muhasabah itu orang yang pandai memaksimalkan waktunya semaksimal mungkin. Tapi bukan berarti harus kemudian menunjukkan kepada orang lain, tidak. Saya ingat ada seorang ulama besar di awal abad Hijriah, namanya Al-Haris Al-Muhasibi, yang kitabnya saya bawa sekarang. Judulnya Risalatul Mustarsyidin, karangan Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Beliau kenapa dijuluki Al-Muhasibi? Itu laqab Pak, bukan nama asli. Karena para ulama kalau ngelihat beliau itu tiap hari selalu memperhitungkan dirinya, nggak pernah sibuk ngurusin kejelekan orang lain, selalu sibuk melihat keburukan dirinya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. So kemarin perangsang saya sholat maghrib awal waktu, sekarang kenapa dijama sama Isa ya? Begitu kira-kira begitu tuh. Ada muhasabah. Kemarin saya zikirnya banyak, sekarang kenapa 10 menit bawaannya pengen ke warung ya? Misalnya begitu. Misalnya apa karena ada pasar malam, apa karena sipon kagak habis-habis tuh pasar ya, masih begitu aja. Untung kagak sampai pondok saya Pak di depan. Kalau sampai sono diudag-udag gitu, kagak tahu kali anaknya kok ngaji Amsar ya. Depan pondok bisa santri bukan pada ngaji Bu, beli mulu jajan. Lah coba anak ibu yang mondok, coba dah, tong nih duit dikasih ya. Coba Bu, ditanya urunya, anak saya jajan mulu apa belajar? Insya Allah jawabannya jajan mulu. Lah bener lah, kan saya ngurus santri di rumah ya kan. Kadang-kadang kita bilangin, ya Allah tong duit cuman 100.000 udah habis 2 hari, mau lagu apa itu? 2 hari 100.000 lah saya dulu mondok, apalagi adik banyak banget lagi. Kan kita kudu dibagi-bagi tuh begitu. Orang dulu mah kudu dibagi-bagi, namanya kagak dulu-dulu banget sih saya, nggak dulu-dulu banget. Cuman harus dibagi-bagi duitnya begitu. Nungguin yang lain udah didatengin, kita belum. Kalau dengar suara kresek, bawaannya pengen nyamperin aja tuh. Kresek ada makanan nih.
pas dibuka dikerjain teman, sampah. Kurang ajar ya, karena kagak datang-datangin mondok ya Allah Rabbi. Tapi emang kudu begitu orang menuntut ilmu. Tapi orang menuntut ilmu sekarang mah enak kayaknya di Masjid Al-Ikhlas mah kalau subuh kayaknya makanannya banyak kali. Kayaknya ini mah. Kalau di Baitur Rahim mah alhamdulillah Bu, dari zaman dulu kuliah subuh sampai sekarang nasi uduk mulu. Makanya pada asam lambung. Ya Allah, kata saya sekali-kali yang lain nasi uduk mulu, gorengan apa, akhirnya alhamdulillah kolesterol semua. Semuanya. Ya Allah, saya pernah di Masjid Al-Mujadi Taman Royal 3 Pak. Kata saya tuh ibu-ibunya Bu, itu orang saya ngisi kajian subuh separuh ibu-ibunya lagi masak. Itu di teras pasti Bu, masak. Pas saya selesai ngisi kajian kata saya, ini hampir rajin amat ibu-ibunya masak sayur sop habis sholat subuh. Kata saya, rajin betul, masih panas. Kalau adem saya itu mau. Karena masih panas aja saya. Nah jadinya enak orang belajar sekarang, nggak kayak orang dulu. Udah begitu masih ada aja nggak mau datang ya, masih ada aja ya. Kebangetan emang, kebangetan. Udah masukin kas Jumat cuma 2.000 lagi. BKM udah cemberut aja tiap melihat dia tuh. Agak ningkat udah 14.44 masih 2.000 lecek yang buat parkir aja. Kata malaikat surga murah segini. Tapi pakaian rumah gamis mahal, mereknya nggak dicopot. Ya kan, masya Allah. Jangan apa? Dunia taruh di bawah injak, tapi akhirat junjung di atas. Itu bagaimana kita menghargai akhirat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bisa belum? Udah bunyi belum? Belum bunyi belum? Kalau udah bunyi, kalau bunyi meledak kan? Ini para jemaah sekalian, ya luar biasa. Muhasabah itu semua yang guru ngaji muhasabah. Kalau santrinya begitu aja bertahun-tahun, ternyata baca Iqra aja nggak becus. Kira-kira tuh orang tua mindahin anaknya kagak? Mindahin, Pak Ustaz. Anak saya ngaji di sini dari masih muda sampai berkumis kagak bisa ngaji. Sampai jenggotnya kemana-mana kagak bisa ngaji Iqra. Udah saya pindahin aja deh ke guru ngaji yang lain. Kadang-kadang kan begitu. Orang tua sekarang memundokin atau belajar agama atau masukkan bukan buat apa-apa. Ini kalau ada bocah-bocah nih ya, saya kasih tahu bukan buat apa-apa. Biar bisa doain orang tuanya nanti di hadapan Allah Subhanahu. Duit bisa dicari, betul Bu? Duit bisa dicari, tapi anak yang soleh sulit diprediksi. Ya kan? Cuma anak yang sholat nggak pernah lupa dari orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka dulu saya sama orang tua nggak pernah dilepas. Sejak kecil diseret-seret ngikut gue ceramah kita, ngikut gue ngisi pengajian kata. Emang ngapain kan gak paham saya waktu kecil mah. Ngeliat aja bapak gue kayaknya kayak stand up komedi bang apa kan. Oh ternyata dia ngajarin ilmu hal. Kita disuruh lihat babanya bagaimana. Ini liatin saya ngisi pengajian. Alhamdulillah kecipretan dikit, karena barokah ngikutin thariqahnya orang tua, ngikutin thariqahnya guru, ngikutin thariqah orang-orang soleh. Insya Allah jalan kita juga sama menuju orang-orang yang soleh, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antuhasiba nafsak. Muhasabah itu Anda mengintrospeksi diri, ya, pinter melihat kekurangan. Kalau kelebihan jangan dilihat, jangan. Nanti takutnya timbul sifat-sifat yang kita nggak inginkan. Maka mukmin yang baik adalah yang senantiasa intens selalu melihat kekurangan dirinya. Karena kalau dia tahu ukuran kekurangan dirinya, maka selalu ada peningkatan kualitas dari segi ibadah, dari segi sikap dan seterusnya. Disinilah yang sebetulnya dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang relevansinya apa? Kaitannya apa dengan persoalan rukun agama? Sebetulnya saya pengen lihat muhasabah dalam 3 perspektif itu. Yang pertama aspek iman dulu. Kita yang dari awal sudah mengenal Islam mungkin melalui orang tua, bapak, ibu, melalui pendahulu-pendahulu kita, bisa dianggap imannya masih iman muqallid pada saat itu ya. Sebelum kita thalabul ilmi, menuntut ilmu, kenal guru, masih muqallid, ngikut-ngikut saja. Karena bapaknya iman kepada Allah, ya Islam, ya dia ikut. Tapi seiring bertambahnya usia, di situ ada proses pemantapan iman namanya.
Salah satu syarat diterimanya iman, kata para ulama, iman itu harus ada ma'rifatnya. Apa itu ma'rifat? Wawasan intelektual terhadap apa yang dia imani. Karena iman itu hal yang paling prinsipil dalam keislaman seseorang, maka tidak boleh ada iman yang hanya sekedar taklid, karena ini imannya iman tufulah, iman anak-anak. Kalau iman anak-anak dalam kategori syariat masih belum mukallaf dia, maka segala bentuk pengabdian ibadahnya itu hanya sebagai balasan bagi orang tua yang mendidik anak, kira-kira begitu. Ada hadis Nabi yang bilang begini, Pak, muru sibyanakum, perintahlah anak-anak kalian supaya untuk sholat, fadribuhu alaiha, pukullah bagi mereka kalau sudah 10 tahun meninggalkan sholat, alaiha ay ala tarkis sholat. Itu sebetulnya tarbiyah. Persoalan dapat pahala atau tidak anak kecil itu yang belum mukallaf, yang jelas itu perintah buat orang tua, bukan buat anak. Maka dalam usul fikih harus dibedakan antara al-amru, perintah terhadap subjek pertama, objek pertama, dengan perintah terhadap objek yang kedua, begitu. Kalau Nabi bilang ya ayyuhan nabiyyu, maka ada ulama yang bilang ini perintah khusus Nabi, buat umat enggak, kira-kira begitu. Kalau bilangnya ya ayyuhalladzina amanu, Nabi diperintah, orang-orang Islam juga diperintah, dua-duanya masuk yang begini. Nah, kita masuk pada persoalan iman, bagaimana muhasabah iman kita setiap hari, yang kadang-kadang kita nggak ngerti apakah kita ini konsisten atau enggak dari segi iman. Kita lihat dulu dalam keterangan hadis Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang waktu itu sebagai manusia biasa itu, ya, jadi berpenampilan sebagai manusia, menggunakan baju yang putih bersih, sampai sahabat pun nggak pernah kenal gitu. Kok ada orang yang semacam ini? Nah itu akhirnya nanti di akhir hadis dikenalkan bahwa itu Jibril. Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan, informasikan kepadaku apa itu Islam. Cuma saya ingin bahas yang iman dulu, karena ini yang prinsip dalam keberagamaan kita. Iman itu sebetulnya iman itu secara universal, secara makna inti, artinya adalah mengakui dengan sadar, meyakini dengan sadar terhadap apa saja yang diinformasikan oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah, melalui lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa ada pengingkaran. Jadi patuh tunduk, nggak ada ingkar, nggak boleh. Kenapa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu amrun mutlak, perintah yang mutlak, nggak boleh diganggu-gugat. Tapi kalau perintah mematuhi kepada para pemimpin, ini muqayyad namanya. Pemimpinnya yang mana dulu, kira-kira begitu. Tapi kalau Allah dan Rasulnya mutlak, apa perintahnya taati, apa yang dilarang jauhi, begitu udah. Nggak boleh ada tawar-menawar. Kecuali hukum tahsis bagi seorang Nabi dan Rasul. Contoh, kalau nikah lebih dari 4, hukum wajib kurban bagi Nabi, itu namanya hukum tahsis. Buat Nabi doang, buat umat mah enggak. Kalau buat umat juga berabe. Apalagi ibadah kurban. Ibadah kurban rasa sunnah muakkadah aja rasanya kayak rasa fardu. Rasanya kayak rasa fardu sampai Nabi bilang fala yaqrabanna musallana. Begitu, itu kan redaksinya sangat keras, betul ya Pak? Jangan injek tempat aku sholat, tempat kami kaum muslimin sholat. Karena Nabi kesel dengan orang bakhil. Sholat bakhil jalan, tetap begitu. Karena bakhil itu penyakit hati, bukan penyakit fisik. Penyakit hati lebih susah bayainnya daripada penyakit fisik. Itu yang kadang-kadang kita dandan secara fisiknya menor, hatinya mah nggak didandanin, lupa. Padahal itu pondasi dari fisik kita, ya ada yang dalam hati itu sebetulnya, ya. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala mengakui dengan lapang dada tanpa ada pengingkaran, mengakui dengan senang tanpa ada pengingkaran terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi nggak boleh ada pengingkaran itu. Saya iman ke Allah tapi saya nggak percaya hari akhir. Ini orang realism namanya. Orang yang pahamnya paham realistis. Dia hanya percaya kepada hal yang real saja, yang realitas, yang empirik. Kalau nggak percaya, kalau yang non empirik, yang metafisik, yang transenden, dia nggak percaya itu. Apalagi persoalan-persoalan eskatologi. Nanti ada
surga, ada neraka, ada telaganya Nabi, ada ganjaran siksa kubur, nikmat kubur. Itu kan persoalan yang susah. Ada contohnya di alam dunia, ya kan Pak? Paling itu putaran film aja itu. Nah ditanya sutradaranya taunya dari mana? Ya dari cerita guru itu. Deskripsi aja yang ada dalam pikiran manusia. Kalau tahu menakutkannya bagaimana nikmat kubur, wallahu alam. Surga persis begitu nggak seperti yang di Al-Quran? Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Begitu apa enggak kira-kira? Kalau saya selalu menjawab lebih dari itu. Karena memang Al-Quran itu direkam ketika turunnya di Arab. Orang Arab jarang ngelihat pemandangan kayak puncak. Maka digambarinnya begitu Pak. Ada air ngalir, dedaunan banyak. Orang Arab, wah indah itu ya. Tapi kalau orang Indonesia, udah biasa. Karena di sini banyak yang begitu, kira-kira begitu. Ya. Maka saya selalu katakan, itu lebih baik dari yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Itu hanya kita supaya bisa mendeskripsikan saja, menggambarkan saja. Karena bagaimanapun Quran dengan bahasanya yang majaz, yang metaforis, tetap harus bisa difahami manusia sebagai mitra bicara Allah gitu. Karena Al-Quran itu mediasi untuk kita bisa dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gaya kita dan dengan ilmu kita. Kira-kira begitu. Jadi kalau ditanya lebih bagus mana qari'ul Quran apa mudabbirul Quran, mutadabbirul Quran, saya rasa ya mutadabbir yang lebih bagus. Kalau qari baru qari doang, tadaburnya enggak, ya kurang sempurna lah kira-kira. Kurang sempurna. Kalau pahala mah dapat. Karena Al-Quran itu kitab Allah yang al-muta'abbad bitilawatih, kita bacanya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang potensial dari rukun iman itu Pak, yang disebutkan Rasulullah dalam hadis, itu kan ada 6 yang akhirnya dirumuskan jadi rukun iman yang 6. Iman kepada Allah sampai terakhir kepada qada dan qadar. Kata Al-Ghazali dan ulama-ulama yang lain, sebetulnya dari yang 6 diringkas jadi 3. Paling prinsip apa? 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada Rasul. 3, iman kepada hari akhir. Kalau iman kepada Allah sudah include iman kepada malaikat, include iman kepada qada dan qadar, include iman kepada Rasul, include kepada iman kepada kitab-kitabnya, al-munazzal ala jami'ir rusul. Nah, kalau yang 3 ini mereka beriman secara total, ada ulama yang bilang, sebagian ulama bilang, maka kalau dia rada ragu-ragu dalam persoalan qada qadar, ini qada qadar nih, itu masih dimaaf imannya. Pertanyaannya, kita nih dari yang 6 sering ragu yang mana? Malu jawabnya. Qada qadar udah jawab aja. Dikasih gaji segini, kok segini? Qada. Ada nggak orang yang bisa lari dari takdir Allah? Nggak ada. Kita nggak ngaji ataupun kita ngaji, tidak ngajinya takdir Allah, ngajinya juga takdir Allah, betul? Nggak ada orang yang bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau gajinya segitu atau tidak segitu, dikurangin atau tidak, dimanipulatif atau tidak, itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kadang-kadang terjebak di tadbir. Tahu tadbir Pak? Mendikte Tuhan. Harus begini dong ya Allah, saya butuhnya segini. Apa ini bukan su'ul adab kepada Allah? Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya butuhnya sekarang segini, pokoknya harus segini. Kok ngancem? Doa-doa saja minta sama Allah. Makanya konsep kita biar supaya ibadah itu mulus dari awal sampai akhir, kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, disebutkan min alamatin najahi fin nihayah ar-ruju' ilallahi fil bidayah. Konsep keberhasilan seorang mukmin dalam amalnya adalah 1, sebelum aplikasinya, actionnya, aktualnya, dia sudah tawakal kepada Allah. Sebetulnya ini firman Allah, fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Cuma Quran bilangnya azam. Azam itu apa Pak? Punya tekad gitu, punya tekad yang kuat. Belum sampai niat belum, baru tekad doang. Kenapa? Supaya manusia nggak berbangga diri. Saya yang bisa begini, saya yang mampu begini. Maka Allah remukan dulu di awal sebelum dia berbuat. Tundukkan dulu egoismu. Semua tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan meninggalkan upaya. Terus laha makasabat su'alaiha maktasabat. Di akhirnya tawakal kepada Allah. Kalau sudah rumusnya ini dipakai, nggak akan ada orang itu sombong.
Nggak akan ada orang takabur, nggak akan ada orang berbangga diri dengan dirinya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak mengajarkan Bapak Ibu ngikut Jabariyah, enggak. Ya, Jabariyah itu orang yang apa-apa nuduh Allah. Saya jatuh nih karena Allah nih. Saya susah nih karena Allah nih. Apa aja begitu. Saya nyolong nih juga karena Allah nih. Begitu. Ini jangan yang Jabariyah begini, jangan konsep salin orang suka suudzon sama Allah model Jabariyah. Ya, kita nggak seperti itu. Kita masih ada etika husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, iman kepada Allah, saya rasa semua tidak ada yang melenceng. Tapi yang kurang dari kita, mohon maaf, kodarnya nggak mantep. Silakan Anda bersedih kalau ada kehilangan saudara. Silakan Anda bersedih kalau harta Anda hilang. Silakan Anda sedih kalau jabatan Anda hilang. Cuma satu yang Allah minta, jangan berlarut. Karena berlarut itu sikap tidak menerima secara fisik, ekspresif terhadap apa yang sudah diukur oleh Allah Subhanahu. Boleh nggak Pak kita sedih nangis kalau saudara meninggal? Boleh. Yang nggak boleh itu meratap. Nggak boleh. Karena itu adat jahiliyah, kebiasaan orang-orang dulu mencabik-cabik apa segala macam. Akhirnya Nabi ditahan dulu tuh. Pertama mulai awal Islam itu baru dapat komunitas dikit, Nabi larang dulu, jangan ziarah dulu ya. Kenapa? Emosimu secara emosi, secara psikologis kamu belum kuat. Maka ketika sudah mapan, umat muslim sudah makin banyak secara komunitas, ilmu sudah banyak diberikan oleh Rasulullah, baru Nabi bilang fazuruha, ziarahlah, fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Nabi begitu mentarbiyah sahabat, mendidik sahabatnya. Sama kayak anak kecil, jangan main sepeda dulu ya, ini badannya segini, sepedanya segede sepeda orang gede, ya nyungsep. Jadi pelan-pelan dulu diajarinnya. Ada yang dilarang, besoknya enggak itu. Besoknya enggak. Nah, kenapa? Karena tahu ada maslahat. Ketika di awal dia kerjakan, ada mafsadat. Maka mafsadat harus dibuang, maslahat harus dicari, kan begitu. Nah, kita yang kurang ini karena ukuran kadar Allah, baik yang syar ataupun yang khair, kadang kita nggak bisa bedain, Pak. Kita tuh pengennya qadar Allah selalu yang sesuai dengan syahwat kita. Pokoknya yang bisa ngempanin syahwat kita, itu pasti kita pede bilang, itu takdir Allah. Makanya saya di sini diangkat pangkatnya. Makanya saya dapat rezeki banyak. Ini takdir Allah. Coba yang nggak enak. Yang ada protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Rasulullah dalam hadis mengatakan, Allah itu mentarbiyah hambanya paling banyak pakai qadar yang jelek. Mohon maaf Pak, bukan saya menisbahkan kejelekan ke Allah, bukan. Allah tuh banyak menguji hambanya supaya naik level imannya, kebanyakan dengan takdir qadar yang syar. Contoh, karena kita nggak hati-hati di jalan kepleset, ditegur sama Allah. Nanti pas udah kepleset, astagfirullahaladzim, baru keberasa. Nah tuh kira-kira begitu tuh. Jadi Allah cara didiknya begitu. Kalau udah agak melenceng sedikit, ditegur lagi sama Allah, balik lagi. Makanya Allah kasih bencana, Allah kasih musibah, bukan balasan orang beriman, bukan. Saya nggak pernah setuju ada orang mengatakan bahwa orang beriman itu disiksa langsung di dunia, enggak. Atau langsung balasannya di dunia, enggak. Yang ada di dunia itu bala. Bala itu bisa positif, bisa negatif. Jadi lebih umum maknanya. Kebanyakan bala ini diberikannya kepada kaum mukminin karena Allah mentarbiyah hambanya supaya naik level. Yang lewat ujian itu naik levelnya. Yang kagak lewat, udah begitu aja. Bahasanya kagak naik kelas. Udah begitu aja, udah kagak naik-naik. Nah, orang yang imannya makin kuat, dia harus ada evaluasi. Masa saya sudah semakin meningkat usia, sudah semakin banyak kesempatan, tapi saya nggak pernah kekeh dengan qada-qadar Allah. Hanya yang baik doang saya klaim ini dari Allah. Tapi kalau yang buruk, kita nggak pernah membuka diri bahwa setiap yang Allah berikan kepada kita, mau itu enak atas dasar nafsu atau tidak, di balik itu ada maslahat. Kira-kira begitu ya, ada maslahatnya. Nggak mungkin Allah itu sebagai khalik berbuat semena-mena yang merugikan makhluknya. Meskipun secara teori boleh. Maksudnya begini Pak, ini handphone punya saya, karena ya terserah saya, mau saya hancurin, saya apa kira-kira begitu. Kalau secara teori boleh saja Allah berbuat begitu,
Tapi dalam aplikasinya tidak ada yang tidak maslahat bagi makhluk datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat maslahat bagi makhluk, puasa maslahat bagi makhluk, silaturahim maslahat bagi makhluk, bahkan diberikan ujian oleh Allah maslahat bagi makhluk. Semuanya maslahat bagi makhluk. Hanya saja hati kita tertutup melihat itu. Sehingga apa? Yang ada, kalau Allah kasih kejelekan kepada kita, peristiwa yang tidak enak buat kita, maka yang ada di pikiran kita apa? Allah tidak adil kepada kita, adilnya sama orang lain. Nah, ini yang disebut suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka imannya dipertanyakan yang begini. Kalau iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Nabi, kepada kitab Allah, hari kiamat, mungkin semua bisa ketahan lah. Tapi kalau iman kodok kodar, Pak, jangankan yang tidak ngaji, yang ngaji pun masih kejebak, Pak. Masih kejebak terhadap persoalan kodok kodar ini. Karena Sayyidina Umar pernah ditanya begini oleh sahabat waktu itu. Saya lupa sahabat siapa. Afirarun min qadarillah, ya khalifah, kamu ini mau lari dari qadar Allah? Lah, kata Sayyidina Umar, saya tidak mungkin bisa lari dari takdir Allah. Kenapa? Karena dimanapun manusia, kapanpun dia, dengan siapapun dia, itu pasti takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin bisa lu keluar dari takdir Allah. Jadi yakini, Pak, kalau semua itu takdir Allah, yang tidak enak pun itu pasti ada maslahatnya, Pak. Kalau sudah begitu, timbul etika husnuzon kepada Allah Subhanahu. Kan yang susah begitu, Pak. Saya ingat seorang habib besar, alim alamah di Gresik, ya, yang kemarin baru haul itu, namanya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, ya. Amalan beliau apa? Cuma satu. Ini kalau ngaji, kebanyakan nyampainya cuma satu. Husnuzon kepada Allah dan makhluk. Itu aja, Pak. Karena itu amal hati yang paling sentral. Baik sangka sama Allah dan sama makhluk. Kalau baik sangka, maka amalnya baik. Nanti yang timbul kebaikan. Orang kalau sudah buruk sangka, maka yang timbul keburukan. Ini evaluasi dari segi iman kita. Sudah begitu apa belum? Jangan-jangan masih banyak protes dari segi iman tuh. Dari rukun iman yang 6, yang paling banyak goyangnya di yang 6 itu. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang masih flashback. Coba ya kalau kemarin begini, nggak akan begini nih tuh. Itu kan kalimat problematis, Pak, secara tauhid. Coba kalau seandainya kemarin nggak begini nih, atau kemarin begini, pasti nggak akan begini. Saya katakan kalimat itu bertentangan secara teologi. Itu seolah-olah mengingkari peristiwa yang sudah menjadi takdir Allah yang sudah berjalan. Itu sebetulnya manipulasi setan itu, supaya kita buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang yang diincar setan apa, Pak? Satu, hati manusia, nggak ada yang lain. Karena hati itu wadah iman. Disitulah, di dalam hati itulah orang rela berkorban demi Allah, rela berkorban demi agamanya, iya kan? Maka yang diincar itu oleh setan. Makanya dibikin was-was, dibikin ragu-ragu, supaya umat muslim ini ragu-ragu dengan ajarannya. Dia tinggalkan, ngikutin setan akhirnya. Waliyadzubillah min zalik. Ini yang harus kita evaluasi tiap hari. Sudah begitukah kita? Dari segi ucapan kita, apakah mengandung iman yang betul-betul? Jangan-jangan ucapan kita selama ini banyak yang bertentangan secara iman. Saya kadang sering tegur orang, entah teman atau siapa yang begitu, cuman negornya baik-baik gitu ya, Bu ya. Saya bilang, andai coba dulu ya gua begini. Kata saya, jangan pernah menyalahi takdir. Apapun takdirmu saat ini, itu yang Allah berikan yang terbaik. Cuma hanya saja satu bedanya. Ada orang yang memaksimalkan waktunya dengan baik, takdirnya beda. Ada orang yang ya karena waktunya begitu-begitu aja banyak dibuang, takdirnya beda juga. Karena itulah maka Allah berikan ada kebaikan, keburukan, ada orang beruntung, ada orang yang tidak beruntung, supaya ada barometer hidup. Kalau nggak begitu, nggak ada kompetisi dalam kebaikan. Itu hukum alam. Ya, hukum alam di dunia begitu, di akhirat nggak ada lagi begitu. Kompetisi cuma ada di dunia, tidak ada di ukhrawi, di akhirat. Cuma ada di dunia. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua, aspek ibadah. Kita sholat nih sampai kapan? Kalau sholat kita, puasa kita, zakat kita, kemudian sedekah kita, itu hanya sekedar taklid. Mohon maaf, taklid dalam arti awam, itu maksudnya taklid dalam arti ikut-ikut tapi nggak pernah ngaji, Pak, nggak pernah nuntut ilmu. Dia hanya taklid saja. Sholat ditanya, sholat, kenapa? Nggak apa-apa,
Nggak apa-apa doang, ikut-ikutan aja. Puasa kalau pengen, kalau enggak. Nah ini kan berarti orang yang hanya ikut-ikutan dalam ta'abudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ibadahnya hanya sekedar taklid buta tanpa ada menuntut ilmu, nggak pernah ada kualitas ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya selalu katakan, ibadah yang menarik buat Allah yang selalu didasari dengan keilmuan. Dia tahu rukuknya bagaimana, dia tahu iktidalnya bagaimana, dia tahu sujud yang bagus bagaimana, dia tahu takbir yang bagus bagaimana, dia tahu salam yang bagus bagaimana, duduk tawaruknya seperti apa, duduk tasyahud awalnya atau iftirosnya seperti apa. Itu semua dasarnya ilmu, bukan dasarnya karena mau-mau saja atau syahwat. Tidak, karena dasar ilmu. Mohon maaf, orang yang ibadah tidak pakai dasar ilmu ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi saya katakan di awal tadi, ajaran agama ini agama yang sangat menghargai ilmu. Maka fanzuru aman ta'khuzuna dinakum, begitu kata Imam Ibnu Sirin. Yang terakhir adalah aspek ihsannya. Kalau tadi tidak hanya sholat, kalau fikih tidak hanya sholat, ibadah apa saja Pak, ibadah apa saja. Karena ibadah itu ada yang mahdoh dan tidak mahdoh, maka Bapak harus tahu perbedaannya. Kalau yang mahdoh Bapak nggak boleh diutik-utik, itu udah diajarin oleh Rasulullah. Tapi kalau yang ghairu mahdoh, itu Bapak dipersilakan Allah untuk berkreasi. Berkreasi itu maksudnya kembangkan bagaimana model ibadahnya selama tidak bertentangan dengan pokok-pokok agama, silakan. Jadi manusia nggak terlalu dikekang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya ghairu mahdoh. Kalau yang mahdoh nggak boleh. Ya, karena kaifiatnya langsung dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir itu nggak mahdoh loh Pak. Zikir ada yang mahad itu maksur dari Nabi, tapi kalau praktek zikirnya itu nggak mahdoh loh. Jadi kalau ada yang mengklaim zikirnya begitu Nabi nggak ngajarin, itu berarti nggak mengerti mana zikir mahad, mana zikir ghairu mahad, mana kaifiatul zikri, mana yang bukan kaifiat zikir. Ya, itu perlu dijelaskan yang seperti ini supaya tidak salah paham. Ya, bisa diklarifikasi. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ihsan. Ini yang paling inti Pak, paling inti. Ya, bagaimana mungkin kita selama ini ibadah kalau nggak pernah merasakan peran Allah dalam setiap ibadah kita? Ini yang salah. Takwa itu sebetulnya apa sih Pak? Takwa. Kalau di khotib-khotib nyampeinnya bagaimana? Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kepada Allah, artinya perjalankan perintah Allah, kemudian jauhkan larangan Allah. Sebetulnya saya lebih menyederhanakan bahasa takwa. Takwa itu selain khauf, takut, sebetulnya merasa diawasi Allah. Merasa diawasi Allah. Bapak lagi tidur merasa diawasi Allah, nggak maksiat sebelum tidurnya. Bapak bangun tidur merasa diawasi Allah, nggak maksiat sebelum tidurnya. Bangun tidurnya. Bapak di kantor nggak ada orang, belakangan pulang padahal megang banyak duit lah gitu. Ya, maka kalau merasa diawasi Allah nggak akan ada pelaku-pelaku korupsi. Dia sholat merasa diawasi Allah, nggak pernah ada pikiran duniawi. Sama seperti Bapak menghadap pejabat, coba kalau pikirannya melengos kemana-mana, ya bisa diomelin. Ente lagi ngomong sama anak apa sama siapa? Kan begitu kira-kira. Nah Allah juga begitu, kata malaikat, ente sedang komunikasi dengan Allah tapi kok pikirannya jemuran misalnya. Pikirannya masakan gosong apa enggak misalnya. Sendal saya hilang apa kagak di luar? Gitu. Misalnya kalau ke masjid pasti yang dibilang sendal yang hilang. Kalau enggak sendal ampli dan tapi di sini mah enggak kali. Udah ada tempatnya sih. Yang di sono yang hilang mana? Ini para jamaah sekalian. Jadi yang paling penting dari ihsan adalah merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah merasa diawasi Allah, tidak akan pernah ada potensi berbuat maksiat. Karena ada keinginan untuk selalu taat, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nggak semua orang punya hal begitu. Orang yang selalu merasa diawasi Allah, satu faktornya ilmu. Yang kedua, ilmu itulah yang mengembangkan imannya kepada Allah sehingga selalu sadar apa yang saya lakukan, apa yang saya sembunyikan dalam hati pasti Allah tahu. Pasti Allah tahu. Orang kalau sudah ihsan dalam hidupnya, lengkap agamanya Pak. Satu, imannya eksis. Dua, imannya berimplikasi pada amal soleh, fikih, sholat dijalankan. Yang ketiga, esensi takwanya jalan, merasa diawasi Allah
sampai akhir hayatnya. Nah sekarang kita sudah begitu apa kagak kira-kira? Kalau masih lupa-lupa wajar, namanya manusia, karakternya pelupa. Tapi kalau tiap hari nggak selalu merasa sadar bahwa kita ini diawasi Allah, akhirnya potensi keburukan yang muncul, keburukan terus, nggak pernah ada kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi, jangan pernah mendasari ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah kalau bukan karena Allah. Ini banyak orang yang kadang-kadang dia tertipu dengan khatir. Kalau bahasanya al-muhasibi, khatir itu Pak, bisikan semacam ilham, tapi ada 4 model. 1, bisikan Tuhan namanya khatir ilahi. Yang kedua khatir malaikat. Yang ketiga khatir nafsi, dari hawa nafsu. Yang keempat khatir syaitani. Yang 2 gampang bedain. Yang 2 awal, yang 2 terakhir susah bedainnya. Susah. Kebanyakan kita bukan di setan sebetulnya, tapi di syahwat. Maka saya katakan orang perang sekarang udah nggak perlu lagi perang melawan secara fisik, kecuali kalau memang ada konfrontasi militer misalnya antar negara atau segala macam, wajib membela negara dan seterusnya. Tapi kalau persoalan yang urgen dalam agama ini sebetulnya adalah bagaimana secara personal kita bisa melawan diri kita sendiri itu. Itu yang disebut Rasulullah, jihad melawan hawa nafsu adalah jihadul akbar. Jihad yang paling besar. Ibu ke pasar bawa bawa nafsu, ibu ke masjid bawa nafsu, ibu ke dapur bawa nafsu, ibu lagi arisan bawa nafsu, bapak-bapak lagi ngobrol kongkoh misal di mana bawa nafsu. Nafsu nggak ada yang dilepaskan, selalu ikut. Bahkan sampai ada ulama bilang begini, mohon maaf, maling ini Pak, kan nggak tiap jam dia nyolong. Tapi kalau nafsu syahwat tiap detik ada di tubuh kita. Ya kan? Nah kira-kira begitu. Jadi maksiat fisik itu sebetulnya kata ulama lebih ringan daripada maksiat batin. Nah maksiat batin diserangnya oleh syahwat, sehingga godob, hazan, suudzon kepada Allah, kemudian tidak tomakninah dan seterusnya, itu maksiat batin. Maka kata Imam Abu Bakar Al-Warraq kalau tidak salah ya, beliau mengatakan amal yang paling utama adalah tarkul zunub al-batinah, tinggalkan dosa-dosa batin. Maka itu amal ibadah yang paling afdol. Karena orang sekarang pinter berapi-rapi secara fisik, lupa ada hal yang paling dilirik Allah, yaitu hatinya. Disinilah puncak keberagamaan yang disebut dengan ihsan. Merasa diawasi Allah bukan fisik, tapi hati kita yang sadar bahwa kita di sini dengan siapapun, waktunya jam berapa orang, di tempatnya mana, Allah pasti sadar, tahu itu. Bahkan yang pengen kita ucapkan gak jadi, Allah tahu itu. Semua Allah tahu. Kalau sudah ada rasa begitu, lengkap keberagaman kita secara pribadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak yang harus kita lihat, kita praktekkan. Ya memang berat ya, berat, tapi kita kerjakan dikit-dikit. Kalau dasarnya ilmu nggak ada yang sulit. Ya yang ada, maka saya selalu bilang nggak ada orang bodoh, yang ada orang malas belajar, akhirnya jadi bodoh, malas menghafal, akhirnya jadi bodoh dan seterusnya. Ya itu saja mungkin pada pertemuan malam ini yang bisa saya sampaikan. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, warzuqna ilman yanfa'una, warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi ahlina wa dzurriyyatina wa tullabina wa talibatina wa la tadurruhum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal 'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad daimah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya dzal jalali wal ikram birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Lebih kurangnya mohon maaf, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.